Tolak kemenangan palsu Prabowo Gibran. M. Rizal Fadilah. Desain kemenangan dimulai dari hasil kesepakatan lembaga survei untuk angka Prabowo di atas 50%, lalu quick count 58% dan dipastikan real count juga minimal 58%. Pemilu luar biasa karena sebelum pencoblosan sudah diketahui hasilnya. Luar negeri juga tahu perilaku tak tahu malu seperti ini. Keajaiban Indonesia, kunci dari kebusukan ini adalah Gibran Raka Buming Raka bin Joko Widodo, kandidat yang dipaksakan dengan rekayasa, dikira cerdas padahal butut cadas. Proses peradilan membongkar kepalsuan melengkapi isu ijazah palsu dan banyak kepalsuan lainnya seperti SMK layu atau kapal RS yang hanya sampai Mesir lalu kembali. Rumah sakit tidak berguna. Semakin lama, keharaman Gibran semakin bertambah, menyebabkan Prabowo Gibran menjadi pasangan haram. Akibatnya kemenangan menjadi haram pula. Wajar jika rakyat menolak. Sekurangnya 4 keharaman yang dapat dihukumkan, yaitu pertama, anak haram konstitusi. Ini gelar yang diberikan oleh majalah Tempo sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi MK atas pengadilan MK yang menghukum Ketua MK. Kedua, anak haram demokrasi, gelar yang patut disandang Gibran setelah DKPP menghukum Ketua KPU yang menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres sebelum diubah aturan PKPU. KPU sebagai institusi demokrasi melanggar hukum demi Gibran. Ketiga, anak haram hak asasi. Dalam sidang Komite HAM PBB, status keharaman Gibran atas putusan MK dipertanyakan. Cawe-cawe Jokowi untuk sang putra Gibran menjadi isu pelanggaran HAM. Memalukan, Gibran masuk ruang ICCPR PBB. Keempat, anak haram ideologi. Menghalalkan segala cara itu melanggar moral dan agama sebagaimana dimaksud dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Tidak adil dan tidak beradab, merusak persatuan, tidak menghormati rakyat, serta keadilan yang bersifat parsial. Adil hanya untuk anak Jokowi. Bagaimana rakyat Indonesia dapat menerima paket pasangan haram? Tidak, selamanya akan menjadi cacat yang melekat dan skandal yang menggumpal. Penolakan juga didasarkan pada skandal besar KPU. Bohong yang terkuak soal kerjasama dengan perusahaan Cina. ITB yang diberalat, Sirekap mesin penggelembung tanpa standar ISO, tidak memiliki bisnis prosedur, menafikan validasi serta memanipulasi DPT. Sirekap adalah konspirasi politik untuk memenangkan Prabowo Gibran. Sudah terlalu vulgar kecurangan yang berlevel kejahatan atau kriminal pemilu 2024. Rakyat Indonesia bukan jelata jajahan yang bisa diinjak-injak oleh londo ireng. Semua pribumi harus melawan rezim penjajah. Tolak Prabowo Gibran. Tolak, tolak dan tolak.